Apa sih PCA itu ya? Analisis komponen utama itu merupakan teknik mereduksi, teman-teman. Apa artinya mereduksi? Adalah membuat dari segi kuantitas itu semakin menjadi lebih sedikit, mereduksi. Ya, itu artinya mengurangi jumlahnya. Jadi katakan merupakan teknik mereduksi suatu set variabel yang berdimensi tinggi, ya, berdimensi tinggi, bisa tinggi persentasenya, tinggi kuantitasnya, menjadi lebih rendah, namun masih mengandung sebagian besar informasi. Dikatakan mengandung sebagian besar informasi dari data awal. Contohnya gini teman-teman, kasarnya ya. Pada saat saya sampaikan sama Adam, saya punya dulu mantan gitu ya, mantan gelis ya, misalnya gitu, gelis. Sorry, Adam, saya punya mantan, ya saya bilang gelis gitu, hidungnya mancung ya. Ini dalam perspektif ya teman-teman ya, perspektif umum. Hidungnya mancung, kulitnya putih, wah, rambutnya hitam pekat gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya yang mendeskripsikan tentang sebuah kecantikan, teman-teman. Nah, pada saat saya bilang bagaimana mereduksi suatu set variabelnya dengan PCA, maka saya cukup bilang sama Adam, mantan saya gelis, Dam. Cukup sampai di situ, teman-teman. Ya. Nah, yang saya bahkan gelis adalah mengandung sebagian besar informasi, teman-teman. Gitu ya. Dikatakan gelis itu sudah mengandung sebagian besar informasi dari data awal. Artinya saya tidak perlu lagi asalnya misalnya hidungnya, berdasarkan hidung, wajah, mata, alis, dan seterusnya ada 6, maka saya mereduksi ya cukup jadi 1. Tetapi dikatakan dia mengandung sebagian besar informasi itu secara umum, maka harus dideskripsikan apa yang dimaksud dengan gelis itu, gitu ya teman-teman ya. Saya lanjut lagi. Tahapan di dalam melakukan PCA, maka dikatakan yang pertama kita menghitung matriks kovarian ya teman-teman ya. Matrik kovarian itu adalah matrik yang dua variabel gitu ya, kovarian. Kalau varian 1 yang fungsinya sebagai nilai input, si matrik ini akan kita buat sebagai nilai input untuk mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen. Nah, saya bilang tadi bahwa mata kuliah kita, materi hari ini itu akan merefresh ya, atau melihat kembali yang dimaksud dengan nilai eigen dan vektor eigen. Ini sudah kita bahas ya teman-teman ya, waktu matrik ya, dan nilai eigen dan vektor eigen. Oke. Di sini kita akan coba nanti bagaimana mengingat kembali bagaimana mencari nilai eigen, vektor eigen gitu ya. Oke. Oh, ini udah termasuk di sini ya, menghitung nilai eigen dan mereduksi dimensi, teman-teman. Dimensi itu ukuran ya, teman-teman ya. Ini nanti biasanya PCA ini bisa akhirnya menjadi sebuah matrik, teman-teman. Matrik kovarian. Contohnya nanti reduksi dimensinya 2 kali 2 mungkin menjadi 2 kali 1 ya. Atau 4 kali 6 jadi 3 kali 4 dan seterusnya. Reduksi dimensinya seperti itu. Dua fungsi utama PCA katanya ada yang sebagai reduksi dan transformasi, teman-teman. Reduksi itu apa sih? Mengurangi jumlah variabel nih. Dikatakan mengurangi. Awalnya banyak menjadi lebih sedikit. Kalau sedikit, maka analisis data akan lebih mudah gitu ya, akan lebih mudah. Sedangkan transformasi dia mengubah variabel yang awalnya saling berkorelasi menjadi tidak saling berkorelasi, teman-teman. Artinya transformasi ini dari segi variabel, jumlah variabel tetap ya, dia hanya mentransformasi atau merubah variabel itu. Oke, nanti kita lihat bagaimana reduksi, bagaimana transformasi. Misalkan gini, ada atribut A1, A2, di mana A12 itu memiliki, saya mempunyai n data, ya, bacanya gini ya, mempunyai n data di mana atributnya ada 2, ya. N data ini A1 dan atributnya adalah A2. Itu ya, teman-teman ya. Saya memiliki n buah data di mana atributnya hanya 2, A1 dan A2. Di mana X, di sini X menunjukkan nilai A1. Oke, X itu untuk A1, lalu Y ini menunjukkan dari A2.
Saya ulang lagi, saya memiliki n buah data di mana memiliki dua atribut A1 dan A2. Lalu X itu menunjukkan nilai pengganti untuk A1 dan Y itu menyatakan nilai pengganti untuk A2. Varian atributnya seperti ini untuk A1. Sigma N per I, ya, sigma N sama dengan 1 kali X pang XI dikurang X bar dikuadratkan. Kalau ada X bar ini berarti ada yang tahu apa teman-teman? Tanda X bar ini? Nilai X semuanya. Ya, rata-rata teman-teman. Kalau semua itu di sigma ya, gitu ya. Iya. Oke ya. X bar ini rata-rata. Dibagi N minus 1. Oke ya. Lalu varian untuk A2-nya apa? Ya tinggal mengganti X itu menjadi X Y bar. Karena dia kan tadi dianalogikan Y itu punya A2 gitu ya. Oke, saya punya A1, saya punya A2. Isinya adalah X1, X1, X1 nih, sorry ini Y2 ya. Oke, dan seterusnya. Sampai dengan XN ini Y ke N. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Sedangkan kovarian, teman-teman ini kan varian ya. Varian A1, varian A2, masing-masing terpisah. Bagaimana itu menjadi kovarian? Kovarian itu menjadi dua atribut. Kovarian A1, A2 sama dengan sigma N ini sama dengan 1. X yang ke I dikurang X bar dikali dengan YI minus Y X bar per N minus 1. Ini menjadi kovariannya. Kalau tadi varian, ini kovarian berarti 2. Dikatakan teman-teman, jika kovarian bernilai positif ya, kedua dimensi meningkat bersama. Negatif dia satu meningkat, yang lain berkurang. Jika 0 tidak tergantung sama lain teman-teman. Oke, kalau kita ilustrasikan teman-teman sebuah kovarian bernilai positif, maka dia mempunyai grafik seperti ini biasanya teman-teman. Saya punya grafik ini. Lalu yang bernilai positif ya, yang positif seperti ini, maka grafiknya seperti ini. Nah, gitu. Kedua dimensi meningkat bersama, oke ya. Sedangkan kalau dia yang negatif ini, dia kita punya grafik seperti ini. Ya, bisa kita lihat, oh ya, ini berarti dia adalah apa? Dimensinya meningkat bersama. Kalau dia berbanding lurus ya. Nah, ini karena dia apa? Mengarah ke kanan atas. Ini kan pasti yang positif. Kalau ini tidak. Pada saat di sini, misalnya di sini, dia akan semakin turun teman-teman. Gitu ya. Yang satu naik, yang satu turun gitu. Nah, ini yang positif. Jika 0 ya nggak ada tidak mempunyai arah grafik seperti ini ya sudah. Berarti yang bisa terlihat adalah positif dan negatif. Itu dari segi gambar grafiknya. Kita lanjut lagi teman-teman. Oh, ini udah tadi ya, belum saya hapus ya. Nah, misalnya kita memiliki atribut A1 sampai dengan N, maka kovarian matriknya ini N kali N, CIJ, where CIJ di mana adalah kovarian dari, katanya kovarian matrik C N kali N ini di mana sama dengan CIJ ya. Kovarian I ke J, where CIJ sama dengan kovarian dari A1 dan kovarian A1 sampai Z, Z. Ya, kita lihat seperti apa. Ini sudah saya masukkan di Excel ya teman-teman ya. Kita punya data awal seperti ini misalnya. Saya mempunyai 12 data ini. Ini N-nya ya teman-teman ya. Lalu ini adalah apa? Ini adalah atributnya. Atribut ya. Oke. Maka kovarian matriknya seperti ini. Kalau kalian lihat di Excel-nya teman-teman, maka kalian harus membuat bantuan lagi yang saya katakan supaya proses ini menjadi lebih mudah. Maka di sini adalah kita membuat kolom tambahan XI X1 dikurang X kuadrat gitu ya. Nah, dilihat teman-teman di sini X1 kurang X2 Y1 kurang 2. Oke, sebelum kita lanjut saya akan buka dulu perhitungannya ini ya. Karena ini ada yang tidak ini teman-teman, yang hilang. Oke, lihat ya. Berarti sekarang kalian lihat Excel ya.
Betul teman-teman? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, kalian buat tambahan 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolom ini kalian sebagai tambahannya nih. Oke ya. Nah, di mana yang pertama dibuat X1 dikurang X2. Buat judul-judulnya seperti ini. Nah, teman-teman, ada yang tinggal dicari ya. Misalnya apa nih? C3. Oke. Atribut 1, yang ini A1 dikurang Y2 dikuadratkan. Oke. Rumusnya seperti ini. Lalu saya buat lagi. Oke teman-teman, kalau dilihat ya ini tidak bisa tertulis. Tolong diperhatikan bahwa apa? Ini adalah X1 dikurang X bar ya teman-teman ya. Ini tidak ada tanda itunya di Excel. Agak sulit saya membuat itunya. Harus saya crop jadi image. Nah ini, kalau kalian lihat bukan X-nya tapi inilah X bar. X1 bar. Jadi kalau kalian lihat rumusnya adalah C3 di sini. Ya, C3. Saya buka rumusnya ya. Nah ini. C3 supaya bisa copy maka yang dibagi ini teman-teman ya, dibagi rata-rata ini, rata-rata dari A1 ini, maka X1 dikurang X1 bar dikuadratkan. Kenapa pakai tanda dolar? Ini saya, ada yang tahu teman-teman? Biar dikunci, Pak. Oke ya. Biar berubah. Ya, jadi kalau saya buat rumusnya, kalian buat rumusnya adalah gini kan, sama dengan ya, saya hapus dulu ya, sama dengan yang mengunci ini ya. Lalu klik ini ya, sorry saya pakai kurung buka dulu. Ini A1 X1 nya kan tadi nilainya X1 ya, dikurang X1 bar, rata-rata daripada X1 yang mana, saya bilang ini, klik ini. Karena supaya saya bisa di copy ke bawah, maka saya harus kunci ini menjadi sebuah nilai alamat sel absolut namanya ya. Setelah muncul C16 saya tekan F4. Ini satu kali. Nah, seperti itu. Cukup satu kali, karena kalau 2 kali 3 kali berubah menjadi semi absolut teman-teman. Setelah itu kurung tutup, pangkat, kasih tanda topi gini, tanda karat gini, lalu 2 ya, artinya C3 dikurang data 1 A1 dikurang X barnya, maka gini, tinggal kalian copy ke bawah. Lalu yang kedua kita lihat lagi, ini D3 sekarang ini, saya buka rumusnya lagi. D3 berarti yang A kedua nih, Y ya, Y1 dikurang Y1 bar. Nah ini prosesnya sama, lalu dipangkatkan, hasilnya ini. Nah ini tinggal dikurangin saja. Ini juga sama teman-teman. Yang kedua ini dilihat ya, ini karena nggak terus X barnya ya teman-teman ya. C3 berarti data yang A1 ini yang pertama, C3 ini ya, dikurang dengan C16, X barnya lagi berarti X1 dikurang X1 bar ya. Belum saya nih, saya buatnya gini ya, X1 biar nih, nah X1 bar. Oke, lalu yang kedua juga sama. Ini adalah D3 ini dikurang dengan satu barnya juga ya. Nah ini teman-teman, rata-rata daripada A2 ini. Ini saya ngopi-ngopi tapi ini oke. E1 bar, E2 bar ya. Yaitu X1 Y1 ya. Oke, lalu yang ini apa? Tinggal dikalikan saja yang ini. Saya buka itunya. Dikalikan saja antara ini dengan ini. Oke, setelah dapat, kalian copy semua, maka kita mendapatkan data yang lengkap seperti ini. Lalu yang kita butuhkan adalah apa? Total untuk yang ini. Ya, saya kasih tanda ya. Cari totalnya. Kayak ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian bisa lihat rumus-rumusnya lagi, tapi ini untuk mempermudah kita untuk mencari PCA-nya. Oke, saya kembali ke laptop. Slideshow-nya.
Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kita udah dapat ini dasar perhitungannya yang sudah saya sebutkan tadi. Maka kita lihat lagi. Maka tahap 1 dikatakan mencari matriks kovariannya. Kita pertama yang harus kita cari apa? Di mana matriks kovariannya seperti ini. Kovarian A1, A1, lalu ini matriks yang isi daripada matriksnya adalah baris 1 kolom 2 ya, yang ini ya. Seperti ini. Lalu masuk pada baris 2 kolom 1, kovarian A2, A1, lalu kovarian A2, A2. Nah, teman-teman. Ini sama teman-teman dengan ini. Ya. Sama, sebenarnya sama. Kenapa sih ini jadi Pak? Ini berubah. Var A1 ini var A2. Lihat ya, ini sebenarnya sama teman-teman tipenya nih. Makanya dia berubah. Ini kenapa? Kovarian A1, A1 itu sama dengan varian A1. Kovarian A2, 2 sama nih. A2, 2 sama dengan varian A2. Maka ini adalah sama. Ya, identik ya. Maka kita buat matriksnya dengan cara apa? Matriks kovariannya. Lihat, ini saya sudah kasih ini berdasarkan perhitungan Excel-nya tadi, teman-teman. Maka di yang isi pertama ini, ya, kovarian A1, A1 ini adalah dapatnya dari mana? Dari sini. Saya lihat yang biru nih ya, biru sama biru ya. Nih. Oke, di mana kovarian A1 adalah jumlah dari X1 kurang X pangkat 2 ini dibagi dengan banyaknya data, teman-teman. Ini dapatnya dari mana? Dari yang sini. Kalau kalian lihat ya. Ini bisa dari sini kovariannya, bikovariannya. Nah, ini teman-teman ya. Bisa dari sini bikovarian. Kalau varnya dari sini 11 N-1. Nah, ini N-1 sama dengan di sini. Semua harus dibagi dengan banyaknya data. X1 kurang X2 nanti lihat rumusnya. Lalu 12 kurang 1, 12 mana? 12 data, ya kan? 12 data tuh yang ini. N-nya nih. Ini N-nya. Maka N-1. Lalu sama. Yang hijau. Ini ya. Dari mana? Dari sini. Lihat nanti rumusnya. Berarti apa kita ambilnya adalah perkalian dari X1 kurang X2 ya 1 kurang Y2. 1352,42 dibagi dengan N. Ini juga sama. Ini kan sama nih ya, A1 A2 nih ya. A1 dengan A2 dibalik aja 1352. Hijau. Lalu dilihat lagi isi yang kedua, baris kedua kolom 1, 13,52,42 dibagi 12,1 12 kurang 1 dan ini kuning. Nah, teman-teman, dari matriks kovarian ini maka tinggal kalian hitung. Hasilnya seperti ini. Oke ya, ini belum dihitung ya. Cara hitungnya tahu teman-teman? Ini jadi 11. Cara menghitungnya tahu? Ya tinggal dibagi saja teman-teman isinya 524,92 dibagi 11 berapa? Lalu di sini berapa juga masing-masing, dan ini menjadi isi matriknya gitu ya. Oke. Nah, setelah kita mendapat matrik kovariannya teman-teman. Ya, tinggal kalian bagi 524,92 dibagi 11. Nah, setelah kita dapat matrik kovarian, apa yang harus kita lakukan berikutnya adalah mencari nilai eigen. Kayaknya lupa lagi ya. Eigen sama cari vektor eigen ya. Masih ingat nggak? Alhamdulillah Pak, teringat gitu ya. Ya. Kita coba teman-teman, kita balik lagi ya. Ini jika M adalah matrik ukuran M kali M. Oke, maka setiap lambda memenuhi persamaan. Ingat ya nih, nilai eigen dan vektor eigen. Matrik V vektor eigen ya teman-teman ya, sama dengan lambda
kali V vektornya. Ini rumus bakunya. Oke. Untuk M kali 1 vektor X tidak sama dengan 0 disebut nilai eigen. Ya. Lambda nilai eigen. Ya. Nah, setelah kita tahu misalnya MV ini diturunkan lagi teman-teman. Ya, ini turunkan jadi apa? Jadi sini. Ingat lagi, buka lagi materi tentang eigen sama vektor. Vektor eigen. V-nya apa? Karena untuk mencari nilai eigen, maka kita harus menurunkan rumus ini menjadi kurung buka M matrik dikurang lambda. Ini apa teman-teman? Ini apa? Inverse. No. Inverse itu di atas, tulisannya di atas. I-nya Identitas. seperti apa? Matriks identitas. Oke, ya. Matrik identitas M dikurang lambda dikali matrik identitas. Masih ingat matrik identitas? Yang 01. Iya, matrik identitas itu apa? Ini ya. 01 10 ini 0 atau 1 di sini? Satu dulu. 1 sini. 0. Nol. Sini 0. 0. 1. Ini kalau yang 2 ya, teman-teman ya. 2 kali 2. Bagaimana identitas? Ini identitas ya. Bagaimana identitas itu kalau dia 3? Ya sama saja kalau 3. 3 berarti cari yang diagonalnya. Ini ya, diagonal ini ya. Berarti 1 1 1 sini 0 0. Berapa sini? 0. 0, ini 0. Inilah 0. Nah, ingat, matrik identitas selalu ini. Diagonal kirinya adalah 1. Maka lambda dikali matrik identitas hasilnya dikali dengan V vektornya sama dengan 0. Ya, ini sudah kita bahas dulu ya. Cuman saya mengingatkan lagi. Setiap nilai eigen lambda harus memenuhi persamaan determinan ini. Oke ya. Ini apa? Supaya nanti kita bisa mencari vektornya dan nilai eigen ya. Oke ya. Oke, kita cari teman-teman yang tadi ini. Ini ya, sudah kita cari tadi ya, kita dapat ya. Matrik kovariannya ini tadi teman-teman. Ini ya, matrik kovariannya dapat 524,92 per 12 kurang 1. Nah, ini sama. Nah, setelah dihitung teman-teman, maka hasilnya adalah 524,92 dibagi 11 adalah ini. 47,7. Lalu yang ini 122,9, ini juga sama, maka 122,9, ini 370. Oke. Nah, sekarang teman-teman, setelah kita dapat matriknya, maka kita masukkan ke dalam turunan rumus tadi. M, matriknya sudah kita ketemu ini. Ya, M-nya sudah ketemu. Dikurang lambda kali identitas dikali vektornya sama dengan 0. Maka kita masukkan nilai matrik ini ke sini. Ya. Matrik ini ke sini. Dikurang ini. Kenapa dikurang lambda 0 lambda? Ada yang tahu nggak? Lambda teman-teman dikali apa? 1 0 0 1. Ini kan tadi ya, lambda dikali identitas. Ini dia, lambda kali identitas. Identitas itu 1001. Maka setelah ini dikalikan, maka hasilnya adalah ini. Itu ya teman-teman ya. Lambda kali 1 lambda. Lambda kali 0 adalah 0. Lambda kali 0 adalah 0 ya. Terus lambda kali 1 adalah 1 lambda. Maka kita dapat matrik 47,7, 12 122,9 dan seterusnya, dikurang lambda, matrik lambda 0 lambda. Ini masih matrik ya, determinan ya, sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan dari sini pengurangan matrik ini, matrik 22 dengan 22 ini, maka kita mendapatkan ini 47,7
kurang lambda. Ya sudah kurangkan saja 47,7 dikurang dengan lambda. Hasilnya ini. Lalu kita lihat lagi. Ya, sekarang 122,9 dikurang dengan 0. Ya tetap saja gitu. Ya. Lalu 1229 dikurang 0, maka dia dapat 1229 juga sama. Lalu 370 dikurang lambda, jadi 370 kurang lambda karena nggak bisa dikurangin. Ini masih determinan sama dengan 0. Ya teman-teman ya. Nah ini dari sini, dari matriks kovarian kita dapatkan untuk mencari nilai eigennya. Maka kita masukkan ke dalam rumus dengan mengalihkan matriks dengan lambda kali determinan. Identitas. Maka kita dapatkan 47,7 kurang lambda 122,9 370 kurang lambda. Determinannya sama dengan 0. Nah, masih ingat mencari determinan teman-teman? Berarti apa? Perkalian diagonalnya ini dikurangi ya. Jadi 47,7 kurang lambda. Nah, ini 477, lambda dikali 370 kurang lambda dikurang, ingat ya, determinan diagonal kiri dikurang perkalian diagonal kanan, maka 122,9 dikali 122,9. Oke, ini sudah tidak ada lagi determinannya teman-teman. Ini sudah perhitungan biasa sama dengan 0. Maka kalau kita hitung lagi ini perkalian ini, maka kita mendapatkan lambda kuadrat. Udah pasti ya, lambda kuadrat dari mana? Dari sini. Nah, pasti akan muncul lambda kuadrat. Ya, ini setelah disusun ya teman-teman ya, menjadi lambda kuadrat dikurang 417,7 lambda. Sudah pasti juga ada jumlah lambdanya, ditambah 2544,9 sama dengan 0. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Bisa kita lanjut? Lanjut, Pak. Oke ya. Ini masih aman lah ya determinan ini ya, matrik determinan. Oke, apa yang kita harus lakukan berikutnya setelah kita mengetahui persamaan lambdanya sama dengan nolnya? Maka tahap kedua lagi perhitungan nilai eigen dan vektor eigen. Teman-teman, yang tadi di sini ya, yang ini tadi. Ini dia sekarang ya. Nah, ini. Lambda kuadrat kurang 417,7 lambda ditambah 2544,59 sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan lambda 1, lambda 2. Kalau pakai Python cepat nih teman-teman carinya. Kalau ini masih ingat nggak bagaimana cara mendapatkan lambda 1 dan lambda 2? Masih ingat tidak? Ya. Ini kenapa begini? Liur, pusing. Asri gimana? Ingat? Garuk-garuk. Yang ini, Pak, apa namanya teh? Yang pokoknya mah ada bikin dalam kurung gitu. Oke, berarti di itu ya, dibuat distributif ya? Perkalian ya? Oke. Ya. Oke teman-teman yang bingung, ini kenapa lambda 1 dapat 411,52 yang dikatakan Asri, cuman dia susah bingungnya kayak jatuh cinta aja dia. Oke ya. Nah ini. Ini ya, Asri betul ya? Ya, Pak. Ini Ya. lambda. Oke, sini lambda. Kenapa lambda kali lambda adalah lambda kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kalian membuat ini? Apakah di sini minus ya? Apakah di sini minus? Yang jelas kalau lihat di sini, ini minus 417,7. Lalu sini ada plusnya. Maka sudah pasti apa teman-teman?
Oke ya. Minus sama plus. Nah, buat seperti ini. Perhatikan ya, saya bilang oh aja siapa tahu apakah sini plusnya apa minusnya atau sini minus minus atau plus plus. Maka dari sini kita bisa mendapatkan yang namanya lambda 1 dan lambda 2. Ya. Ini persamaan teman-teman. Lambda dikali lambda, lambda kuadrat. Lalu nanti lambda ini kali ini biasanya kan. Lalu ini dikali ini. Lalu ini dikali ini. Lalu ininya dikali ini. Nah, Oke, Bapak, ya. maaf. Itu tuh lambda kuadrat kan Ya. minus apa sama dengan, Pak? Soalnya kan di lambda satunya jadinya positif dua-duanya. Ya, saya bilang tadi ini Sri, ini dilihat ya. Kalau pakai pattern cepat ya teman-teman. Tapi kalau dia menggunakan ini karena agak lebih sulit ya mencarinya. Karena ini koma. Kalaupun tidak ada yang pas dengan 41,7 ini mendekatinya, Sri ya. Sok, nanti dilihat ya. Apakah nanti dia minus dengan minus? Kalau dengan minus maka dia akan mendapatkan plus dengan plus gitu. Oke ya, nanti habis ini coba kalian cari. Oke, nanti kalau nggak ada kalian boleh diskusi dengan saya. Bagaimana mendapatkan ini? Tapi jelas prosesnya adalah perkalian seperti ini dulu. Yang seperti dikatakan Asri. Oke ya, kita lewat dulu ya. So, kita sudah dapatkan nilai eigen yang karena lambda ini merupakan nilai eigen, sedangkan V adalah vektor. Kita lanjut lagi. Dikatakan bahwa kita apa tadi lambda 1 411,52. Maka kita mencari vektor eigen ya. Vektor eigen untuk lambda yang pertama dulu, lambda 1. Yang 411,52, teman-teman. Vektor eigen ya. Nah, kalau kalian lupa ya. Yang waktu pertama kali saya katakan bahwa untuk mencari vektor eigen kan dari persamaan ini, kalian dulu melakukan dengan cara seperti apa? Pengen nggak? Forget pak, hilap pak, poho pak, lupa. Biasanya kita melakukan dengan cara yang disebut dengan OBE. Masih ingat teman-teman? Operasi baris elementer ya, dimana bisa dikalikan dengan faktor isi faktor yang ada di dalam matrik. Dan saya katakan bahwa ada 3 mencari vektor eigen itu ya. Nah, sekarang kita cari seperti ini ya. Vektor eigen didapat dari mana supaya mendapatkan vektor yang tadi ada rumusnya tadi kan ini. Matrik vektor dikali vektornya. Vektornya ada berapa ya? Vektor 1 dan vektor 2. Kenapa? Karena atributnya cuma 2. Ya. Matriknya ini 47,7 yang tadi di awal. Oke, dikali V, berarti V1 dan V2. Vektor eigen 1 dan vektor eigen 2. Sama dengan lambda dikali vektornya V1 dan V2. Oke, kita uraikan di bawah. 47,7 122,9 122,9 ini vektornya matriknya dikali V1 V2 sama dengan kita masukin yang pertama dulu. Lambda yang pertama supaya mendapatkan vektor yang pertama. 411,52 dikali V1 V2. Oke ya, ini hanya menurunkan saja dari sini ke sini. Lalu setelah itu kita kalikan saja teman-teman. Ya, bagaimana? Jadi 47,7 yang ini 47,7 dikali dengan V1 satu baris ya. Oke, ini dikalikan 47,7 dikali V1 maka mendapatkan ini. Oke, ini ya. Sekarang mana lagi? Ditambah dengan ini satu baris ya, sama dikali 122,9 dikali dengan mana? V2.
Ingat perkalian matrik ya teman-teman ya. Oke ya. Maka kita mendapatkan 122,9 kali V2 ini sama dengan mana? Ambil baris yang pertama, 411,52 dikali dengan ini V1. Maka kita dapatkan adalah 411,52 dikali V1. Itu persamaan yang pertama, teman-teman. Sekarang bagaimana dengan persamaan yang kedua? Ya, berarti apa ini? 122,9 dikali dengan V1. Dapatnya mana? Ini. Ya, berikutnya lagi apa? 370 dikali dengan V2. Ini kali ini. Dapat yang mana? Ini. Maka dikali dengan sekarang baris yang kedua. 411,52 dikali dengan V2. Kita dapat yang ini. Nah, kita sudah dapat persamaan 2 ya, teman-teman. Sekarang setelah kita dapat 2 persamaan, apa yang harus kita lakukan? Di sini kalau kita cari adalah jadi minus 363,82 V1. Ini dapatnya dari mana? Siapa yang tahu? Ini ya. Minus 363,82. Sekali lagi ini dapatnya adalah memindahkan, membuat persamaan ya, memindahkan 411,52 V1 ke sebelah kiri sama dengan teman-teman ke sini. Supaya apa? Di sini supaya menjadi 0. Berarti 47,7 dikurang, karena di sini positif pindah ke sebelah kiri sama dengan menjadi negatif, maka 47,7 dikurang 411,52. Maka V1-nya menjadi minus 363,82. Ini pindah ke kiri ya, jadi minus. Jadi kalau saya buat gini, 47,7 V1 ditambah 122,9 V2 dikurang 411,52 V1 sama dengan 0. Maka kita dapatkan 363,82 minus V1 dikurang apa? Ini dikurang atau plus? Sorry. Ini plus ya. Ini plus ya, masih tetap ya, karena ketutup sama garis merah. Jadi 363,82 V1 ditambah 122,92. Ini tetap plus, kenapa? Ini si V2-nya nggak berpindah tempat, tetap di sebelah kiri sama dengan, maka menjadi tetap plus di sini. Sama dengan 0. Asalnya di sini 411,52. Karena pindah jadi 0. Lalu yang kedua juga sama. Oke. Jadi dilihat di sini 122,9 V1 tambah 37 V2. Yang V2 pindahkan ke sebelah kiri lagi. Supaya di sini menjadi 0. Ya. Jadi 122,9 V1 tambah 370 V2 dikurang 411,52 V2. Nah gitu. Maka kita dapatkan 122,9 V1 ini tetap ya. Tetap. Nah sekarang menjadi minus 41,52 V2. Kenapa? 370 dikurang 411,52 V2. Maka kita dapatkan 122,9 V1 dikurang 41,52 V2 sama dengan 0. Menghasilkan V1 vektor eigennya 1 minus 032. Vektor eigen kedua minus 0,94. Pertanyaannya lagi, dapatnya dari mana? Ayo, siapa yang tahu cara mencarinya?
Ada yang tahu nggak? Come on, come on, come on. Ada yang tahu teman-teman? Eh, eh, Nyari apa sih Pak tadi teh? Nih, V1 dapat nilai minus 0,32 dari mana? V2 minus 0,94 dapat dari mana ngitungnya nih? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk sekonyong-konyong muncul ini? Hasil kurang itu bukan Pak? Kurang gimana? Yang tadi sebelum yang ini. Ini Yang ini. Iya itu. bisa dikurangin ya? Enggak, beda P1 kan itu sama P2. Berarti nggak bisa dikurangin. Bisa sih dipersamain Pak. Apa Oke, sih yang betul dipersamain ya. atau KPE? Atau bikin bisa disederhanakan nggak? Misalnya ini teman-teman ya, kita coba ya. Saya hanya membuka kalian bagaimana ini bisa nggak seperti ini. Bagaimana kalau ini dikurangin dulu? Ya, supaya menjadi satu persamaan. Atau cara kedua adalah seperti yang minggu lalu teman-teman. Minggu lalu gimana Pak? Teuing Pak poho deui. Oke, kita buat. Berarti untuk mencari dua persamaan ini, ya kemarin kita sampai persamaan 4, persamaan 5, masih ingat teman-teman? Berarti kita harus mengeliminir dulu teman-teman. Mengeliminir mana yang dieliminir? Boleh dari V1-nya yang dieliminir duluan atau V2-nya. Dengan cara apa? Contoh ya, kita pakai baris yang ini ya, baris yang pertama ini ya. Yang ini. Nah, supaya ini bisa dieliminir, supaya dikurangin akhirnya si V1 dan V1-nya tidak ada, tinggal V2, maka kita bisa lakukan teman-teman. Yang ini, baris pertama ini, semua dikalikan dengan berapa? Ada yang tahu? Yang ini, baris pertama dikali dengan 1, 2, 2,9. Lalu yang baris kedua itu dikali dengan berapa? 3, 6, 3, koma berapa? 8. 82. Ngerti ini ya? Sampai sini ya, paham ya teman-teman ya? Nggak minus Pak. Kenapa? Nggak minus Pak. Oke, mau minus mau plus. Ini dikali dengan minus, teman-teman. Kalau ini berarti kan nanti minus ya. Ini 363 dikali 1229, ini hasilnya apa teman-teman? Positif atau negatif? Ini kali ini. Minus atau plus? Minus 363 dikali 122. Minus. Minus ya. Minus. Hasilnya adalah minus. Minus nih ya. Oke. Kita dapat hasilnya minus. Yang ini, kalau ini supaya bisa dieliminir V1-nya teman-teman, di sini nilainya harus apa? Positif atau negatif? Positif. Positif. Oke. Kalau positif, berarti ini kali min atau kali plus? Kali plus. Kali plus, ya. Kalau minus, ya. Jadi gini, kalau ini minus teman-teman, berarti minus kali minus dikurang minus minus gitu ya. Akhirnya bertambah minusnya. Nah akhirnya kita buat seperti gini, 1229 ini dikali semua satu baris ini dikali 122,9, maka nanti 36,3,82 V1 dikali 1229 122,9, lalu 122,9 dikali V2 dikali ini juga, maka di sini sama dengannya nanti apa? 122 juga, jangan 0 ya. Atau 0 teman-teman. Tetap 0 ya. Karena 0 dikali 122,9 adalah 0 juga. Oke. Nah, berarti supaya ini bisa dieliminir, minus kali plus, hasilnya minus, minus dikurangi teman-teman dengan yang plus. Maka nanti kalau ini jumlahnya sama, maka ini bisa dieliminir. Paham ya? Paham Pak. Paham. Oke. Cara cepatnya gitu aja, yang di atas, baris atas dikali dengan baris 2, baris 2 dikali dengan baris 1.
maka akan ketemu pasti jumlahnya sama dong. Ya, 363 kali 122, 122 dikali 363, pasti hasilnya sama. Maka kalau sama ini bisa dieliminir. Maka kita sudah mendapatkan V2-nya. Buka materi minggu lalu ya teman-teman ya, bagaimana untuk mengeliminir atau menghapus atau mencari data V1, V2 atau X, Y dengan dua persamaan seperti ini. Minggu lalu sudah kita buat. Nah, ini dapatnya gini ya, maka kita dapat V1 0,33, vektor eigennya 0,94. Ya, saya sudah sampaikan bahwa ini sudah dalam materi sebelumnya. Tapi yang jelas kita harus mengeliminir apakah V1 atau V2. Kalau udah V1-nya dapat atau V2-nya dapat, tinggal dimasukin, gampang kan ya. V2-nya dapat, tinggal dikalikan, maka kita sudah lebih mudah. Masih bingung di sini nggak? Tidak ya? Buka nanti teman-teman di gitu ya. Nah, setelah kita dapat V1 minus 0,32 minus 0,094, maka kita lanjut lagi. Perhitungan nilai eigen dan vektor eigen. Vektor eigen untuk lambda 618. Yang di sini kan tadi 411,52 ya teman-teman ya. Untuk lambda 1. Sekarang kita cari untuk yang lambda 2. Oke, sama seperti tadi, tinggal dimasukin lagi matriknya 47,7. Ini prosesnya sama dengan yang lambdanya 411 tadi ya. Kali ini, oke, seperti ini. Lalu matriknya dikalikan dengan V1, V2. Lalu si lambdanya dimasukin, nilai eigennya 6,118 kalikan. Prosesnya sama untuk yang mencari ini, vektor eigen ini. Maka masuk seperti ini, dapat persamaan 1, persamaan 2. Hasilnya adalah ini. Berarti kalau ini untuk menghilangkan atau mengeliminasi V1, maka kita mengalihkan 41,52 ini dengan 1292. 122,9 maksudnya. Nah, bagaimana 122,9? Berarti 122,9 juga sama dikalikan dengan 41,52. Maka V1 dan ini bisa dieliminir ya, dikurangin ya gitu. Maka hasilnya adalah minus 0,94, 0,32. Perhatikan teman-teman. Ya. Yang lambda 1 411,52 itu hasilnya minus 0,32, 0,94. Tapi pada saat si lambda 2-nya dengan nilai 6,18, maka terbalik ya posisinya. Vektor satunya minus 0,94, vektor eigen 2-nya adalah 0,32. Oke, sampai sini ya. Kita sudah dapat nilai eigennya, sudah dapat vektor eigennya, sudah dapat. Oke, kita lanjut. Langkah ketiga, mereduksi. Bagaimana mereduksi dimensi? Anggap vektor V1, V2, V3. Kita hanya sampai V1 dan V2 karena vektornya juga cuma 2, atributnya cuma 2 teman-teman. Maka kita dapatkan adalah lambda 1, artinya nilai eigen 1 411,52. Ini lambda 2-nya 6,18. Itu ya. Maka dimasukkan teman-teman menjadi sebuah matrik lagi ya. Matrik lagi. Kalau kalian lihat yang lambda 1 ini ya. Lambda 1 menghasilkan vektor 1, vektor 2, 0,32, 0,94. Nah, ini yang lambda 1 lambda 1 nilai eigen 1 yang mempunyai nilai 411,52 itu kalau V1 V2-nya adalah minus 0,32 minus 0,094. Ini menjadi isi atau vektor 1 vektor 2 ya, V1 V2. Ini juga sama, ini dapatnya dari sini. Kalau lihat tadi menjadi V1 juga sama isinya V1 V2. Oke ya. Teman-teman saya kasih catatan di sini. Ada kadang-kala teman-teman ya, ada kita cari berapa persentasenya, kadang-kadang di PCS juga muncul juga persentase dari lambda 1 yang nilai eigen ke 1 ini berapa sih persentasenya.
Ya, apakah ini sangat mempengaruhi atau tidak mempengaruhi gitu ya. Nah, pada saat 411,52 dicari persentasenya, maka persentase nilai eigen yang pertama ini adalah 411,52 nilai eigennya dibagi ya, dibagi dengan nilai eigen yang pertama ditambah dengan nilai eigen yang kedua dikali dengan 100%, teman-teman. Ya, kalau saya lihat ini hampir 90 berapa ya? Coba saya hitung dulu ya. Bentar teman-teman, saya hitung dulu. Kalau 411,52, oke, ditambah 6. Ini teman-teman, ini hampir 98% teman-teman ya. Betul nggak kalau kalian hitung nih? Berarti nilai eigen itu mempunyai persentase yang sangat kuat, teman-teman. Coba dihitungnya apakah saya salah ya, mendekati segini enggak? Nah, seperti itu. Oke, sekarang gini, lihat lagi teman-teman ya. Sekarang mereduksi dimensi. Sekarang tadi kan ada transformasi, ada reduksi. Sekarang bagaimana mereduksi dimensinya? Ini reduksi dimensinya menjadi vektor 2. Teman-teman, vektor 1 ini, ya sekali lagi teman-teman, kadang-kadang pada saat kita membentukkan apakah vektor 1 saja yang digunakan untuk analisa datanya atau dengan vektor 2. Vektor 1 atau vektor 2 atau mungkin dua-duanya. Dilihat dari sini biasanya teman-teman. Ya. Nah, kalau yang vektor pertama ini kita asumsikan bahwa kita menggunakan dua nilai eigen ini, teman-teman. Sekali lagi, untuk vektor yang pertama ini kita menggunakan atau menjadikan sebuah matrik dengan mengambil dari nilai eigen pertama dan nilai eigen kedua. Supaya akhirnya kan membentuk seperti ini nih, V1 V2 V1 V2. Yang lambda 1 411,52 ini 0,392 minus 0,94 yang sudah kita cari sebelumnya. Lambda 2 nya kebalikannya kan, minus 0,94 0,32. Berarti vektor 1 ini asumsinya adalah mengambil dari lambda 1 dan lambda 2, nilai eigen 1 dan nilai 2. Tetapi vektor 2 yang nilai persentasenya kecil ya. Teman-teman ini bisa ini teman-teman ya. Apakah vektor 1 bisa 1 saja atau 2? Tapi contoh ini kita buat, ini asumsinya 2. Pak, bagaimana nanti kalau di soalnya saya soal UAS-nya saya buat 2? Ya boleh, silakan saja, nggak jadi masalah. 1 boleh, ya. Vektor 2 kita ini asumsi ya teman-teman ya. Ini dari lambda 1, lambda 2, nilai eigen 1 dan nilai eigen 2 menjadi satu vektor baru, matriks 1. Lalu vektor 2 ini diambil hanya dari mana? Hanya dari nilai eigen pertama saja. Ya, seperti itu. Maka kita lanjutkan lagi. Setelah kita tahu vektor 1, vektor 2, bagaimana mereduksinya? Seperti ini. Kita urutkan vektor eigen berdasarkan eigen value. Ya, secara descending. Descending itu dari besar ke kecil ya teman-teman ya. Kalau yang kecil ke besar adalah 0A ke Z itu adalah ascending. Berarti kita mengambil seperti ini. Ya, seperti tadi. Sebenarnya ya lambda 1 di sini teman-teman sudah berurut. Ya, ini yang besar, ini yang kecil. Berarti pada saat mereduksinya juga eigen vektornya sama. Dia sudah mengurutkan vektor eigen berdasarkan eigen value-nya dari sini. Minus 0,32 kan lebih besar daripada minus 0,94. Ya. Nah, ini tadi yang dari lambda 1, ini lambda 2. Tadi teman-teman yang saya kasih kotak merah ini dari sini. Ya, dari sini. Vektor 1 dan vektor 2.
Oke, lihat vektor 1 0,32 0,94 diambil dari lambda 1 41,5 dan ini lambda 2 diambil dari 6,19. Ya, sini teman-teman ya. Vektor 1. Oke. Nah, kalau dilihat, kalau kita urutkan berarti kita vektor satunya dari sini tadi, eigenvektornya kita urutkan, maka yang kita jadikan sebagai vektor 1, perhatikan ini 4, isinya 4. Kita pecah teman-teman menjadi vektor 1 dan vektor 2. Yang kita urutkan berdasarkan eigenvalue adalah descending. Berarti kita dapatkan yang terbesar dulu adalah minus 0,32. Minus 0,94 ini ya. Ini kan lebih tinggi. Ini kita buat menjadi vektor 1. Lalu vektor 2-nya adalah yang lebih kecilnya ini. Karena sudah kebetulan ini adalah yang lebih kecil di vektor 2 ya sudah berarti seperti ini. Diambil dari lambda 1 dan lambda 2. Teman-teman, reduksinya seperti apa sih ya gitu ya. Kita lihat ya. Kalau yang vektor 1, vektor 2 ini teman-teman menjadi pengali terhadap data sehingga terreduksi. Hubungannya apa V1 dan V2 ini? Ini yang akan menjadi faktor pengalinya terhadap data sehingga terreduksi. Contohnya gini. Data kita tadi berapa teman-teman? 12 ya? Iya Pak. 12 berapa? Jumlah data? Berapa jumlah data kita? 12 Pak. 12 ya? Ini ya 12 ya teman-teman ya? Betul kan? Iya Pak. 12. Atributnya berapa? 2. Kalau ini menjadi sebuah dimensi matrik teman-teman, maka kita mempunyai ukuran 12 kali 2. Ya, menjadi sebuah matrik. Maka datanya 12 dengan 2 atribut, maka menjadi matrik 12 kali 2. Ya. Jika matrik 12 kali 2 ini teman-teman, sekali lagi yang di atas ini dikalikan dengan vektor eigen yang pertama, V1 yang mana? Yang ini ya. Ukurannya berapa? Ukuran V1 ini matriknya 2 kali. Ini ukuran berapa teman-teman yang ini? V1 ini 2 kali 1 Pak. Oke ya. Maka kita asalnya 12 kali 2 menghasilkan matrik dimensi dengan 12 kali 2, ukuran 12 kali 2. Jika matriks tersebut yang asalnya 12 kali 2 dikalikan dengan vektor eigen yang pertama V1 yang ini dengan ukuran dia 2 kali 1, maka ingat prinsip perkalian matrik teman-teman ya. Maka 12 kali 2 dikalikan dengan matrik dengan ukuran dimensi 2 kali 1, maka kita akan menciptakan namanya matrik dengan dimensi yang baru 12 kali 1. Betul ya? Ini kan sama nih. Maka kita mendapatkan dimensi baru 12 kali 1. Maka bukan makan ya teman-teman ya. Maka akan menjadi matriks yang berukuran 12 kali 1 teman-teman. Terlihat di sini bahwa terjadi reduksi matriks 12 kali 2 dengan 12 kali 1. Dari segi isinya banyak yang mana teman-teman? 12 kali 2 atau 12 kali 1? Ayo. Kalau 12 kali 2 berarti ada 24 data ya teman-teman ya. Ada 12 baris dengan 2 kolom. Berarti isinya ada 24 data. Pada saat ini direduksi, maka menjadi ukuran matrik 2 kali 1. Maka 12 kali 1. 12 kolom jadi 1 baris. Jadi lebih sedikit, isinya berapa? Ini 24, ini 12 teman-teman. Maka lebih cepat mengolah pada saat 24 data dengan 12. Lebih cepat mana? 12 kali 1. Kenapa teman-teman? Data itu kadang-kadang harus direduksi. Pertama yang harus kalian perhatikan bahwa dari segi proses teman-teman ya, dari segi proses maka
proses pencarian atau perhitungan dengan banyak data itu akan lebih lama dibandingkan dengan sedikit data, itu sudah pasti. Lalu dari tingkat penggunaan memori, ya juga sama. Saya menyimpan banyak benda, itu pasti akan membutuhkan space yang banyak dibanding saya menyimpan sedikit barang dengan space yang lebih sedikit, sudah pasti. Itu ya, kalau kita lihat teman-teman ya. Ini. Terjadi reduksi dari 12 kali 2 menjadi 12 kali 1. Nah, kita lihat lagi teman-teman sini. Kita mendapatkan kumpulan data baru, tadi dikatakan ada transformasi data. Dapatnya dari mana? Data baris dikali baris vektor baru 1. Jadi data baris dikali dengan vektor baru 1. Oke, kita lihat transformasi data teman-teman. Ya. Transformasi data ini bingung nggak? Tabelnya ini dapat dari mana teman-teman? Sembilan, 15, 25, 14, 10, 18, 0. Ada yang tahu nggak? Saya pengen lihat mukanya dulu ah. Ada yang tahu nggak itu dari mana data itu? Gimana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Come on guys, bestie. Masih ada orang nggak di situ tuh? Ada Pak, ada. Gampang jawabnya ya, nggak tahu dan tahu saja. Ini tahu nggak dapat 9? Ini dari mana nih matrik ini? Nggak tahu Pak. Nah, kan cepat kan jawabannya kan teman-teman? Nggak tahu Pak. Oke, kalau nggak tahu dapat dari mana? Teman-teman, perhatikan pada saat kita transformasi data. Transformasi data itu berarti mentransform, berubah. Ya. Kalau kalian di sini ada lambang T. Ini lambang T lambang apa, teman-teman? Transpose ya, teman-teman ya, transpose. Berarti matrik tadi kita punya ukuran 12 kali 2 ya. Di sini, teman-teman. Kita anggap ini matriknya ya. Anggap ya teman-teman ya, matrik ya. Berarti kita punya 939, 15 ini. Berarti dimensinya kayak begini. Anggap ini matrik. Nah, pada saat ini menjadi matrik, teman-teman, ditransformasikan. Kita lihat ya. Perhatikan 9, 15, 25, 14. Oke. Kita perhatikan di sini. 9, 15, 25, 14. Dia menjadi seperti ini tadi kan, 9, lalu 15, 15, 25 dengan 14. Datanya jadi seperti ini tadi di matrik tadi. Gitu ya. Matriks yang ukuran 12 kali 2 itu ditransformasi dengan cara ditranspose dari matrik yang ukurannya 12 kali 2 menjadi 2 kali 12, teman-teman. Nah, ini yang 39 di mana? 39 menjadi baris 39 di sini. Ya, lalu sini jadi 56. Di sini menjadi 93 gitu. Nah, sekarang dirubah, ditransformasikan dengan cara apa? Ditranspose. Jadi matriknya ukurannya ke bawah seperti ini, 12 kali 2 sekarang jadi 2 kali 12. Kita lihat ya, 9, 15, 25, 14, 39, 56, 93. Nah, ini teman-teman. Nah, asalnya dia ke bawah, 12 baris, sekarang hanya 2 baris, ditransformasikan. Dengan cara apa? Ditranspose. Ya, teman-teman ya. Ini agak sedikit harus perhatikan ya teman-teman ya. Pada saat saya mentransformasi data matriknya, sekali saya katakan, pada saat kita mentransformasi data matrik yang asalnya baris jadi kolom jadi baris, gini ya, berubah seperti ini. Ada lambang transpose, jangan lupa. Yang ini juga ditranspose, teman-teman, yang ini ditransformasikan.
Supaya apa? Kalau tidak ditranspos teman-teman, bisa nggak perkalian ya? Perkalian, misalnya tadi kan berapa matrik yang di awal teman-teman, dimensinya berapa? Ya ini berapa dimensinya? Matrik ukuran berapa ini? Yang kuning ini? 12 kali 2. 12 kali 2. Oke, 12 kali 2. Betul ya teman-teman ya? Sekarang ini dikali dengan berapa? 2 kali 2. 2. Bisa nggak terjadi teman-teman seperti ini? Nah teman-teman, 12 2 kali 2 ini ditransformasikan juga teman-teman. Kalau ini ditransformasikan juga. Kolom jadi baris jadi, tetapi ini tidak terlihat bedanya ya. Kita lihat di sini ya. Nah, tadi oke sini. Ini teman-teman. 032 ya. Ini kita lihat ya. 032, 0,94, 0,9, 032. Kalau ini ditransformasikan, maka sebenarnya nggak sama ya teman-teman ya. Matrik identitas pada saat dia ditransformasikan sama 0,392 minus 0,94. Jadi yang ini pindah ke sini ya, kalau ditransformasikan ya, ini pindah ke sini. Ya sama saja gitu, karena dia matrik identitas. Ditranspos pun jadi sama. Maka di sini dikatakan bahwa maka bisa kita dapatkan adalah apa teman-teman? Ya, supaya bisa dikalikan, maka seperti ini, maka kita mendapatkan adalah 2 kali 12. Oke ya. Sekarang pertanyaannya teman-teman. Ini 2 baris 12 kolom. Ini juga, ini sama nggak? Ini sama nggak? Berubah nggak dimensinya teman-teman? Enggak. Tidak ya? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Karena memang jadi dari sini misalnya. Ini 3,95 3,71 cari ya. Carinya bagaimana? Tinggal kalian lihat bagaimana perkalian matrik. Ini kali baris kali kolom dan seterusnya. Nah, kalau dilihat teman-teman, maka dari sini perkalian ini ya, transformasi data ini, maka dia tidak merubah dimensi, tetapi menjadi sebuah transformasi data. Ya, transformasi data yang asalnya apa? Perkalian ini dua baris 12 kolom tetap sama seperti ini. Ya, hanya mentransformasi saja. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang disebut dengan mereduksi? Oke. Ini satu ini lagi teman-teman. Nah, ini apakah menjadi transformasi data? Oke, kita lihat transformasi atau menjadi apa tadi? Direduksi ya. Ini masih tetap sama teman-teman. Dari tabel awal, data awal kita transpose. Ya, wajib kita transformasikan. Jadi 915 dibuat menjadi 12 dikali dengan ini. Ini perkalian dari V berapa? Kita lihat. Ya. 0,32 ya. Nah, ini dari V1. Oh sorry teman-teman, dari vektor baru 2, dan ini berarti V2 ya. Ini sekali lagi matrik yang awalnya ditransformasikan, lalu ini perkaliannya dengan vektor 2. Ya, tadi yang di sini transformasinya kita menggunakan V1 dan V2. Lalu di sini adalah menggunakan vektor baru 2. V2 ya.
Pak, kok 0,32 ya? Minus 0,94, padahal di sini vektor 2-nya adalah ini ya, teman-teman ya. Betul nggak? Pusing ya? Nah, ini teman-teman, kenapa menjadi 0,32, 0,94? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Ini dirubah juga teman-teman. Angkanya dirubah, di switch ya. Minus 0,32 diganti ke bawah sini. Karena hasilnya minus 0,94, 0,32 ini dirubah. Oke. Ini ukuran berapa teman-teman? 1 kali 1. Yang ini. 2 kali berapa? 12. 13. Ini 1 kali 1. 1 kali 1 gitu. 2 kali 1, Pak. Maaf. Kalian 2 kali. Oke, teman-teman, saya ulang lagi. Ini ya. Sorry ya teman-teman ya. Kita lihat ini 12 kali 2 betul nggak? Yang ini. Ini supaya kalian jangan bingung nanti kok si Bapak ngomongnya 12 kali 2 ya. Nah kan ini 2 kali 2. Kalau 2 kali 2 ini benar nggak? Benar. Benar. Ini benar nggak? Iya benar. Ini benar nggak? Itu 2 kali 12. Oke teman-teman. Seharusnya 2 kali. Ya betul ya. Kan kalau dimensi itu kan yang dihitung pertama apa? Baris atau kolom dulu? Baris. Oke, baris ya. Baris. Nah, ini kenapa 12 kali 2? Ingat teman-teman, yang 12 kali 2 ya, itu adalah mengambil dimensi tabel yang awal, teman-teman. Data yang ini. Oke ya. Ngambil ini. Supaya jangan bingung kalian, Pak, 12 kali 2 dari mana? Pak kan 2 kali 12. Nah, 12 kali 2 mengambil, sekali lagi saya ingatkan bahwa ini mengambil dari matriks yang data awal, 12 kali 2 dikali dengan 2 kali 2. Oke ya, maka kita dapatkan 12 kali 2. Ini hasilnya, dimensinya 12 kali 2, tidak merubah dimensi. Oke ya. Lalu yang ini gimana? 2 kali 12 atau 12 kali 2? Kita lihat tadi patokannya ngambil dari awal. 12 kali ini teman-teman. Tetap ngambil yang ini. Berapa? 12 kali 2 dikali dengan berapa ini? Yang ini teman-teman. Dua kali 1. Maka karena ini sama, maka akan terbentuk dimensi matriks yang baru adalah dengan ukuran 12 kali 1. Bingung tidak? Pak, kalau ini 12 kali 1 gitu ya. Kalau ini 12 kali 1. Pertanyaannya adalah ini benar nggak? 12 dengan 12 kali 1.
Come on. Betul nggak teman-teman? Hanya bilang betul atau salah? Betul. Apakah matriks ini ya? Ini ukurannya 12 kali 1. Betul nggak? Apakah hanya satu baris itu disebut dengan 12 kali 1? Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Yakin? Ini bukan 12 kali 1, teman-teman. Itu baris 12 aja. Satu kali, Iya nggak sih? satu kali. 1 kali 12. Nah, ini dia nih. Tapi perhitungan ini, Pak, dimensi 12 kali 2. Perhatikan sekali lagi, 12 kali 2 adalah dari data awal ya, teman-teman ya. 12 ke baris ke bawah datanya 2 atributnya. Oke, betul. Ini dari data awal 12 kali 2. Lalu dikali dengan dimensi 2 kali 1. Ini. 2 kali 1. Baris 2 kolom 1. Maka akan terjadi 12 ini sama, kolom dan barisnya sama, maka akan menciptakan satu dimensi baru matriks adalah 12 dengan 1. Sudah pasti itu ya, hukum matrik, hukum perkalian matrik. Maka akan mengakibatkan 12 kali 1 gitu. Tetapi ini kok 1 kali 12, Pak? Ini teman-teman lihat ini. Ya. Kalian nggak usah berpikir teman-teman ya, ini harus dibuat transport lagi. Kalau 12 kali 1 hasilnya 12 kali 1 berarti sini sampai 12 teman-teman. 12 baris ya. Cukup seperti gini. Tetapi ini kan bukan 12 kali 1, ini 1 kali 12. Kalau ini ditransposnya, maka ini menjadi 1 kali 12. Ya. Asalnya 12 kali 1 ditranspos nih, ditranspos 12 kali 1 ditranspos, maka dia menghasilkan 1 kali 12. Nah, 1 kali 12 ini transformasi data terbentuk. Reduksi ya teman-teman ya. Reduksi kenapa? Asalnya 2 baris menjadi 1 baris. Datanya hanya 12, di sini 24 teman-teman. Maka akan terlihat bahwa yang di sini transformasi, yang di sini reduksi. Pak, kenapa nggak bisa langsung diambil ini ya? Kalau kalian ada bertanya bingung, Pak, langsung saja di sini matrik ini ya. Kalau matrik ini kan adalah 2 kali 12 ya teman-teman ya. 2 kali 12 dengan 2 kali 1. Ini 2 kali 2 kali 1. Pertanyaannya teman-teman sekarang, saya kasih warna biru lagi. Pusing-pusing dah ya. Tapi enggak lah teman-teman. Kalau ini menggunakan yang ini ya. Bisa nggak ini terjadi teman-teman? 2 kali 12 matrik dikalikan dengan 2 kali 1 bisa nggak? Nggak bisa teman-teman. Perkalian matriks itu ya, perkalian matriks itu tidak bisa terjadi kecuali ada klausa khusus ya. Kalian kalau buka perkalian matriks bisa terjadi, tetapi yang umumnya pada saat 2 kali 12 matrik dengan dimensi 2 kali 12 2 kali 1 ini nggak match teman-teman. Ini nggak match, nggak sama ya. Ini nggak akan bisa terjadi. Berapa nanti Jong hasilnya? Nggak bisa teman-teman, karena yang berbeda. Di sini 12, di sini 2. Tetapi kalau di sini dia sama gitu ya, sama di sini 12 kali 2 dengan 2 kali 1, maka bisa meng-create sebuah matrik baru dengan ukuran dimensi 12 kali 1. Karena wajib seperti ini, sama seperti di sini teman-teman. Ya. Di sini 12 kali 2
12 kali 2 yang ini ya. Ini data awalnya 12 kali 2. Lalu dikali dengan matrik dengan 2 kali 2. Maka akan tercipta ukuran matrik dengan 12 dikali dengan 2. Tapi kalau yangnya berbeda, kalau kalian lihat rumus perkalian klausa daripada aturan perkalian matrik ini nggak bisa teman-teman kalau ini berbeda di sini. Ya, saya katakan bisa terjadi. Ada teori yang mengatakan bisa walaupun berbeda. Misalnya 12 kali 3, 2 kali 2. Ya. Kalian kalau buka-buka perkalian matrik itu bisa terjadi, tapi yang pada umumnya seperti ini. Si kolom ini dan baris ini harus sama. Kolom 2 dengan baris 2 sama. Sehingga bisa didapat suatu dimensi baru 12 kali 2. Nah, ini teman-teman. Terlihat ya bahwa PCA itu bisa mentransformasi data dua fungsi utamanya tadi. Dan satu lagi adalah dia